Oke. Bagaimana menyikapi ikhtilaf para ulama? Berselisih dalam pandangan dan pendapat itu sangat wajar. Saya mau tanya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak di sini sekarang. Ini apa? Ini apa, Pak? Gelas yang ada isi airnya, Bapak? Air minum. Ibu? Ini apa? Gelas. Gelas benar. Iya. Kalau saya bilang ini adalah perhiasan, karena sedang tidak saya minum, saya letakkan saja. Yang ingin saya gambarkan adalah terkadang hakikatnya satu, tapi cara pandang berbeda sehingga pendapat berbeda-beda. Begitu pula perkara agama ini, kadang-kadang masalahnya satu, karena cara melihatnya berbeda-beda, maka jadi berbedalah hukumnya. Lalu kalau gitu bagaimana sikap kita, Ustadz? Kembali kepada tadi, kita harus tahu landasan dalam beragama. Apa landasan kita dalam beragama? Al-Quran dan hadis. Kalau ada Al-Quran dan hadis, itu landasan yang benar. Kalau tidak ada Quran dan hadis, maka itu landasan yang tidak benar. Kalau sama-sama ngaku ada Quran dan hadis, seperti doa kunut. Doa kunut yang mengatakan doa kunut ada hadisnya. Yang mengatakan tidak ada doa kunut ya karena hadisnya dhaif. Bagaimana sikap kita, Ustaz? Kalau yang kayak begini, kalau memang perselisihannya banyak dari para ulama, maka kita juga melihat pendapat para ulama. Artinya kita tetap harus belajar bagaimana menyikapi ikhtilaf tadi. Kalau ikhtilafnya cuma ikhtilaf cara pandang, kita nggak boleh menyalahkan yang lain dan mengatakan kamu sesat, saya yang benar. Tidak. Karena ikhtilaf cara pandang. Kalau ikhtilafnya memang beda cara berdiri dan berpendapat, inilah baru yang perlu kita tegaskan. Tidak boleh. Dipahami, Pak? Ikhtilaf yang memang satu berdalil dengan Quran, yang satu nggak ada dalil sama sekali. Ini bukan ikhtilaf cara pandang, ikhtilaf cara berpendapat berdasarkan hukumnya. Ini nggak boleh diberikan toleransi. Maka dari itu para ulama mengatakan ikhtilaf itu ada dua. Yang pertama, ikhtilaf ijtihad, berselisih karena lahir cara pandang. Sama-sama ingin mencari kebenaran, sama-sama ingin berdalil dengan Quran dan hadis, tapi cara pandangnya berbeda. Ikhtilaf seperti ini tidak boleh saling menyesatkan, saling menjatuhkan, tapi tetap bersikap yang benar itu satu. Adapun ikhtilaf yang kedua, itu adalah ikhtilaf tudad, yang bertentangan. Ikhtilaf bertentangan ini bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan Quran dan hadis. Maka yang seperti ini tidak boleh diberikan toleransi. Harus ditegaskan yang benar itu adalah A dan selain daripada ini adalah salah. Itu ikhtilafnya. Maka di sini bagaimana sikap kita, Ustadz, kalau terjadi ikhtilaf? Kita harus lihat ini ikhtilaf apa? Ikhtilaf dari sisi pandang atau ikhtilaf karena memang ada dalil dan tidak ada dalil. Dipahami, Pak? Maksudnya? Contoh ya, seperti doa kunut. Doa kunut ini cuma ikhtilaf cara pandang. Ada yang mengatakan ada hadisnya, ada yang mengatakan tidak ada hadisnya. Kalau kita lagi sholat dengan orang yang berdoa kunut, maka jawabannya ya kita ikut berdoa saja. Karena bukan dia mengarang-arang sesuatu yang tidak ada, tapi dia sedang berkeyakinan ada hadisnya, tapi sebagian menganggap dhaif. Saya mau contohkan lah. Saya contohkan kadang-kadang dengan contoh lebih jelas. Ikhtilaf dengan doa kunut itu ikhtilaf yang sama-sama mengakui ada hadisnya, atau yang satu mengaku ada hadisnya, yang satu tidak mengaku ada hadisnya, tapi dasar hadisnya itu ada. Maka ikhtilaf seperti ini
Kita cuma mengatakan yang benar menurut saya hadisnya itu nggak ada. Adapun hadis yang kau bawakan hadisnya dhaif, nggak bisa dijadikan dalil. Cuman itu, maka menurut saya yang benar tidak ada. Selesai sampai di situ. Karena memang itu yang dipahami. Contoh lain, ikhtilaf yang mengatakan apa contohnya? Tahlil. Mau coba? Oke. Ikhtilaf tahlilan. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Ada nggak sih hadisnya? Nggak ada. Sama sekali nggak ada hadisnya. Oh, kita berarti bersikap sama kayak kunut. Beda. Kunut itu memang ada hadisnya, cuma diperselisihkan keabsahan. Kalau tahlil ini nggak ada hadis sama sekali. Yang dhaif, yang lemah juga nggak ada. Jadi murni cuman karangan diada-adakan. Yang seperti ini kita bilang nggak ada toleransi di sini. Beda memang, nggak ada dasarnya sama sekali. Paham bedanya, Pak? Seperti itu. Nah, maka itu kita harus mengerti apa dasar perbedaan tadi. Kalau dasar perbedaannya adalah cara pandang, kita tetap tidak boleh saling menyesatkan. Cuman boleh mengatakan menurut saya yang benar adalah pendapat ini. Tapi kalau yang satu pakai dalil, yang satu nggak pakai dalil sama sekali, maka kita harus tegas. Yang tidak ada dalilnya jangan ngarang-ngarang. Agama ini tidak boleh dikarang-karang. Seperti itu. Allah.